alasan kenapa masih sampai sekarang ikutan home, karena menurut gue tuh home bener-bener rumah kedua, dimana gue tuh bisa dapetin support system dari teman-teman yang sefrekuensi dalam Tuhan. Dan di home ini tuh gue bener-bener belajar yang tadinya nggak care menjadi care, terus yang tadinya nggak suka baca buku jadi baca buku, terus bener-bener kayak disupport aja gitu. Kalau misalnya lagi down, ada tempat untuk kayak menceritakan apa yang harus dilakukan dan ada supportnya gitu. Dulu sih memutuskan untuk ikut home, pertama kali coba join home tuh karena memang lagi cari komunitas juga sih, dimana kita bisa rasanya tuh pengen disupport gitu, pengen di-carry-in, dikasih perhatian gitu. Terus gue juga bersyukur sih semenjak gue ikut home tuh gue rasanya komunitasnya beda gitu, kita bisa benar-benar sharing masalah hal-hal rohani gitu ya. Rasanya kan kalau kita di komunitas luar kan nggak bisa kita omongin gitu ya, ada malu, tapi kalau di home tuh memang semua kita open semua tentang rohani, itu kita saling support dalam hal rohani gitu. Yang saya dapat dalam CLCC Home ini, saya belajar tentang komunitas yang rohani. Itu saja. Kalau saya ikut home CLCC ini banyak belajar ya, sisi dalam rohani sama, dan lebih punya hubungan yang lebih baik dengan komunitas yang positif dan suka membedah Alkitab. Yang paling seru waktu itu di home sebelum pandemi, kita sempat fellowship bareng ke villa. Di situ seru banget sih, soalnya kan tadinya nggak gitu akrab jadi lebih akrab. Terus juga ada momen-momen dimana kita worship bareng, terus saling doain satu sama lain. Terus di situ jadi kayak lebih mempererat hubungan satu sama lain sih. Itu beneran unforgettable, seru pokoknya. Terus setelah pandemi juga maksudnya masih ada komunitas gitu, jadi kita bisa tetap Zoom bareng-bareng. Jadi kan apalagi kalau pandemi kan lagi butuh sosialisasi gitu kan, bisa tetap punya kayak family gitu sih, yang bisa cerita-cerita dan bisa tetap diingetin lagi sama apa yang seharusnya. Halo, selamat pagi saudara. Welcome to CLCC Sunday Live. Buat saudara yang baru pertama kali mengikuti CLCC Sunday Live, saya mewakili seluruh keluarga besar CLCC ingin mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami. Saudara, bulan ini kita ada di dalam bulan Boundary Series. Minggu lalu Pastor Andi Setiawan mengajarkan kita bahwa sebagai orang yang sudah dibayar mahal oleh Kristus, kita tidak bisa lagi hidup dengan sembarangan. Kita perlu menetapkan boundaries, menetapkan batas dalam kehidupan kita. Apa yang boleh masuk dalam kehidupan kita, apa yang tidak boleh masuk dalam kehidupan kita. Minggu ini Pastor Andi akan meneruskan pengajarannya tentang boundaries ini. Kita akan belajar bagaimana menerapkan prinsip boundaries dalam kehidupan kita. Gak sabar lagi ya kita dengar apa kebenaran firman Tuhan minggu ini. Saudara, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, saya ajak kita semua untuk bersama-sama masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih-Mu buat kami, untuk setiap kesetiaan-Mu buat kami. Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dibeli sama Tuhan. Kami adalah milik Tuhan. Begitu juga dengan semua hal yang kami miliki. Setiap waktu kami, talenta kami, harta kami itu milik Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biar Tuhan sendiri yang pimpin kami sehingga kami boleh memberikan persembahan dengan hati yang benar, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Pakai setiap persembahan kami untuk benar-benar memperluas kerajaan-Mu di dunia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Jika Anda rindu untuk memberikan persembahan, Anda bisa transfer ke rekening berikut ini. Atau Anda bisa scan QR Code dengan aplikasi-aplikasi yang tertera di layar Anda. Saudara,
Sebentar lagi kita akan mengikuti CLCC Sunday Live bersama dengan CLCC Worship. Mari kita ikuti dengan hati yang haus dan hati yang antusias untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat mengikuti CLCC Sunday Live. Tuhan Yesus memberkati. Anugerahmu kepadaku pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Oh, yes Jesus, ini hidup kami Tuhan. Kami mau memujimu Yesus. Sebab anugerahmu kepadaku pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku dibuatku, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin
segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan, perbuatanmu ajaib, kasih-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu baru setiap hari, Kau yang pulihkan, Kau yang sembuhkan kami. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan, persembahan yang hidup Tuhan. Seumur hidup kami mau mengikut Engkau, mengiringi Engkau Yesus, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu, jadikanku bejana-Mu, jadikanku bejana-Mu untuk Halo, apa kabar semuanya? Kita akan melanjutkan Boundary Series kita sepanjang bulan ini, dan tema kali ini adalah manipulation. Dalam hidup ini, kita akan terus bersentuhan dengan apa yang disebut dengan manipulasi. Baik dalam hubungan orang tua anak, pacaran, pernikahan, pertemanan, bisnis, pelayanan, politik, dan sebagainya. Kita akan selalu menemukan persoalan dengan manipulasi ini. Manipulasi terjadi akibat ego manusia yang dikuasai dosa. Bisa kita yang melakukan, bisa juga orang lain yang melakukan. Contohnya,
Ada banyak kasus di mana orang merasa terjebak di dalam sebuah hubungan. Mereka merasa tidak bisa keluar dari hubungan tersebut karena pacarnya mengancam akan bunuh diri apabila mereka sampai break up. Saya juga pernah melihat kasus di mana ada orang tua yang menanamkan rasa bersalah kepada anaknya kalau anaknya menikah. Jadi dari sejak kecil orang tua ini menanamkan value bahwa kalau kamu menikah suatu hari nanti kamu nggak bisa memperhatikan orang tua lagi dengan baik. Akibatnya si anak tidak pernah berani menikah sampai akhir hidupnya. Manipulasi akan terjadi ketika kita mencoba untuk melanggar boundaries kehidupan orang lain. Bentuknya bisa yang pertama, mengambil hak orang lain dalam menentukan pilihan untuk hidupnya. Atau kita melemparkan tanggung jawab kepada orang lain atas pilihan yang harusnya kita ambil. Contohnya, ada orang yang terus mengeluh, merasa menjadi korban, merasa terus dirugikan karena sikap orang lain yang tidak pernah mau berubah. Dia mengeluh karena harus membiayai keluarganya atau orang lain yang tidak pernah mau berhenti berjudi, berfoya-foya, atau tidak mau bekerja, bermalas-malasan. Dalam hal ini dia memanipulasi keadaan. Seakan-akan dia yang harus bertanggung jawab untuk membiayai kehidupan orang yang terus berjudi itu. Dia merasa jadi korban dari kesalahan orang lain. Padahal yang sebenarnya adalah dia kan tidak harus terus membiayai orang yang punya kebiasaan buruk tersebut. 1 Korintus 3 ayat 10-15 mengatakan begini, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, dia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, dia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Di sini jelas bahwa gospel menegaskan pelayanan ataupun perbuatan tidak membawa keselamatan. Keselamatan adalah karena kasih karunia Tuhan yang kita terima dengan iman, dengan percaya. Ya, keselamatan pasti akan berbuah ucapan syukur, rasa kagum pada Tuhan, hati yang menyembah, hati yang mencintai Tuhan dan mencintai firman-Nya, berbuah perubahan hidup, dan ketaatan pada firman Tuhan. Keselamatan pasti akan membawa dampak itu kepada orang-orang yang menerimanya. Tapi ternyata tidak semua orang percaya yang sudah diselamatkan akan hidup berkemenangan. Alkitab menjelaskan begitu. Ada orang yang diselamatkan tapi hidupnya hancur berantakan. Penuh dengan kekalahan, penuh dengan luka. Karena dia tidak mau membangun hidupnya dengan benar. Boundaries yang saudara dan saya bangun itu akan membawa akibat baik jangka panjang ataupun jangka pendek di dalam hidup kita. Kalau kita tidak bisa mengatakan dengan tegas siapa diri kita, berarti kita memiliki boundaries yang lemah. Akibatnya kita akan kesulitan untuk menolak apa yang sebenarnya bukan diri kita. Dan kita akan kesulitan untuk menerima apa yang sebenarnya menjadi bagian dalam hidup kita. Gospel sekali lagi menegaskan apa yang ya dan apa yang tidak tentang kita sebagai umat tebusan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Apakah saudara bisa melihat dirimu dengan jelas dan tegas sebagai bangsa yang terpilih? Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Saudara dan saya adalah bangsa yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia.
kita semua dipanggil untuk melayani, menyatakan kemuliaan Tuhan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Saya berdoa supaya kita bisa mendapat kasih karunia Tuhan, sehingga kita bisa berkata dengan jelas, dengan tegas, apa yang ya dan apa yang tidak tentang kita, sesuai apa yang Tuhan katakan tentang kita. 1 Korintus 3 ayat 10-11 tadi mengatakan begini, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain selain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana caranya saudara dan saya membangun kehidupan kita di atas dasar Kristus? Salah satunya adalah dengan mulai membangun boundaries yang jelas di dalam hidup kita. Area apa saja dalam hidup kita yang memerlukan boundaries ini? Yang pertama adalah tubuh. Tubuh adalah area dasar dalam kehidupan manusia. Tubuh kita adalah hak kita. Orang lain tidak berhak melanggar tubuh kita. Begitu juga dengan kita tidak berhak melanggar tubuh orang lain. Tahukah saudara bahwa orang tidak berhak menganiaya dirimu, menyentuh atau memanfaatkan tubuhmu? Ada orang-orang yang sudah terbiasa dilecehkan atau dianiaya mungkin oleh orang tuanya dari sejak kecil. Sehingga waktu pacarnya melakukan hal yang sama, dia merasa itu adalah perlakuan yang wajar dan yang layak dia terima. Nggak jarang orang-orang ini juga akhirnya melanjutkan hubungan itu masuk dalam pernikahan. Sehingga bahkan di dalam pernikahan pun aniaya terus terjadi. Area yang kedua yang kita harus bangun boundaries adalah perasaan. Perasaan kita adalah tanggung jawab kita. Perasaan orang lain adalah tanggung jawab mereka. Kalau sampai ada orang yang merasa sedih, tersinggung, atau sakit hati karena sesuatu hal, memang bagian kita untuk ikut menghibur mereka. Tetapi pada akhirnya, orang itu sendirilah yang harus bertanggung jawab atas perasaannya sendiri. Ya, kita bertanggung jawab atas sikap kita terhadap orang lain. Tetapi kita tidak bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Bahkan sebenarnya kita tidak mungkin bisa bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Begitu juga dengan perasaan kita. Waktu ada orang yang melukai hati kita, oke, dia bersalah. Benar, dia bersalah. Tapi untuk terus menyimpan rasa sakit hati, rasa dendam, itu adalah keputusan kita sendiri. Dan semua akibat yang ditimbulkan berikutnya, misalnya kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, kehilangan kebahagiaan, frustasi dan sebagainya, sebetulnya suka atau tidak suka, itu adalah akibat dari keputusan kita sendiri. Dan itu sebenarnya tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain. Area berikutnya yang kita harus bangun boundaries, sikap, tindakan, dan pemikiran kita. Di dalam hal ini Tuhan mengajarkan dan memberikan prinsip tabur tuai. Apa yang kita tabur melalui sikap, tindakan, dan pemikiran kita, itu yang akan kita tuai. Setiap orang termasuk kita harus belajar menghadapi akibat dari sikap, tindakan, dan pemikiran yang kita ambil. Jangan terus memikul tanggung jawab atas sikap, perbuatan, pikiran orang lain yang tidak mau berubah. Begitu juga jangan minta orang lain ikut memikul tanggung jawab akibat sikap, perbuatan, dan pemikiran kita. Waktu kita mau belajar menghadapi akibat dari apa yang kita tabur, itu yang akan mulai membuat kita bertumbuh menjadi dewasa. Belajar menuai dari apa yang kita tabur akan membuat kita menjadi penabur yang lebih bijaksana dalam kehidupan ini. Area berikutnya yang saudara harus perhatikan adalah kemampuan. Tidak ada orang yang berhak menentukan apa yang seharusnya engkau lakukan. Atau juga tidak ada orang yang berhak membatasi kemampuan kita. Kamu nggak mungkin bisa, kamu nggak mungkin bisa. Atau kamu harus begini, kamu harus begitu. Sehingga kita merasa kita didikte orang lain. Dan kita menjalani keputusan dalam hidup kita menurut apa yang orang lain katakan terhadap kita. Yang sebenarnya adalah gini, Tuhan yang memberikan kemampuan, talenta di dalam diri setiap manusia. Dan di dalam dialah kita seharusnya belajar untuk mengembangkan semua
kemampuan, semua talenta yang Tuhan berikan dalam diri saudara dan saya. Area berikutnya yang perlu kita bangun boundaries adalah pilihan. Dan ini adalah esensi dari boundaries. Esensi dari boundaries pada akhirnya adalah ini. Mengambil otoritas dan tanggung jawab atas pilihan yang kita ambil dalam hidup kita. Sekali lagi prinsipnya, kita tidak berhak ataupun bertanggung jawab atas pilihan orang lain. Kita tidak bisa meminta orang lain juga bertanggung jawab atas pilihan yang kita ambil. Setiap orang itu berhak dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15 sekali lagi mengatakan begini. Entahkah orang membangun di atas dasar ini, dasar Yesus, dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab dia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, dia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, dia akan menderita kerugian. Apa yang dimaksud firman Tuhan dengan membangun dengan kayu, rumput kering, dan jerami? Itu bicara tentang hidup yang dibangun tanpa kesadaran bahwa kita adalah anak-anak Allah, umat tebusan Allah. Sehingga kita hidup tanpa boundaries yang jelas. Akibat kita tidak membangun boundaries, maka kita akan menjadi orang yang bersikap seenaknya terhadap orang lain. Kita seenaknya melukai, memanipulasi orang-orang di sekitar kita. Dan tidak jarang kita juga melukai, bahkan berusaha memanipulasi Tuhan. Contohnya, kita ingin menerima berkat Tuhan, tapi kita tidak mau hidup di dalam rencana Allah. Atau sebaliknya, kita akan hidup sebagai korban. Kita akan dimanipulasi oleh iblis atau juga oleh orang lain. Kita akan terus dipermainkan, merasa tertuduh untuk hal-hal yang sebenarnya bukan kesalahan kita. Merasa bertanggung jawab untuk membuat semua orang senang. Nah, waktu kita hidup seenaknya terhadap orang lain, ataupun merasa bertanggung jawab untuk menjaga perasaan semua orang supaya tidak ada yang terluka, sebenarnya kita mulai memanipulasi ataupun sedang mulai menjadi korban manipulasi. Nah, apa yang dimaksud dengan membangun dengan emas, perak, dan batu permata? Itu adalah membangun hidup kita dengan kesadaran penuh bahwa Dia selalu hadir dalam seluruh area hidup kita. Bahwa kita adalah anak-anaknya. Menyadari benar-benar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan Allah. Umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, di dalamnya kita pasti tetap akan menemukan ketidaksempurnaan kita sebagai manusia. Tapi disitulah justru kita akan selalu dibuat mengagumi dan makin mengagumi kasih karunia Tuhan yang begitu sempurna atas kita. Dan kesadaran akan kasih karunia Allah yang makin hari makin jelas itulah yang akan membuat saudara dan saya memiliki sikap untuk bertobat setiap hari. Nah, akibat kita membangun boundaries dalam hidup kita, jangan saudara pikir bahwa semua orang akan senang gara-gara kita punya boundaries yang jelas. Selalu akan ada orang yang bereaksi negatif terhadap boundaries yang kita bangun. Tapi itu juga hak mereka, kita tidak perlu tersinggung dengan hal itu. Dalam sebuah kelas RYH yang kita adakan, yang saya harap saudara ikuti, saya juga ikut di situ. Saya bertanya pada pengajarnya, gimana ya caranya supaya sebagai orang tua kita tidak pernah melukai hati anak-anak kita. Atau sebagai anak Allah kita nggak pernah melukai orang lain di sekitar kita. Jawaban pengajarnya dengan jelas begini, tidak mungkin. Kita semua perlu belajar bersikap benar terhadap orang lain. Tapi semua orang pasti akan mengalami luka dalam perjalanan hidupnya. Bahkan waktu orang lain sudah berusaha melakukan yang terbaik, tetap saja orang bisa terluka karena salah paham dan sebagainya.
Dan itu adalah bagian dari pendewasaan. Di mana semua orang akan belajar bertanggung jawab dengan pikiran dan perasaannya masing-masing. Coba saudara dengar ulang, saudara renungkan lagi apa yang kita pelajari ini. Dan coba renungkan apakah kita sudah membangun hidup kita sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Sebab waktu kita memutuskan untuk bertanggung jawab atas hidup kita di hadapan Tuhan, maka pendewasaan pasti mulai terjadi. Dan buah hanya tinggal menunggu waktu akan dituai. Tuhan memberkati saudara semua. Saya mau ajak kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar tentang Boundary Series ini. Ajar kami untuk selalu menyadari bahwa kami adalah anak Allah. Umat kepunyaan Allah sendiri. Bangsa yang kudus. Bahwa Allah selalu hadir dalam semua area hidup kami. Entah ada orang yang menyaksikan kami, atau kami sedang sendirian di tempat yang paling sepi sekalipun. Biarlah kami selalu menyadari bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biarlah dari situ kami mulai belajar membangun hidup kami dengan kesadaran dan tanggung jawab penuh di hadapan Allah. Tuhan, kami manusia yang terbatas. Biarlah di dalam perjalanannya kami boleh semakin melihat kasih karunia Allah yang begitu besar atas kami. Biarlah di dalamnya kami selalu boleh mengagumi bagaimana Allah boleh menerima kami yang tidak sempurna ini sebagai anak-anak-Mu. Dan biarlah dari situ keluar hati yang menyembah dan hati yang selalu mau bertobat setiap hari. Makin hari semakin menjadi seperti Kristus. Berkati kami semua Tuhan. Kalau sebentar kami akan menutup ibadah kami, biarlah Tuhan memberkati setiap kami masing-masing secara pribadi. Keluarga kami juga butuh anugerah dan berkat Tuhan. Biar seluruh keluarga kami boleh menikmati kebaikan Tuhan juga. Boleh mengalami hubungan dengan Tuhan juga. Berkati profesi pekerjaan kami Tuhan di masa-masa yang tidak mudah. Kami perlu pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Berkati kota dan bangsa kami. Biarlah kota dan bangsa kami juga boleh semakin hari semakin mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami tutup ibadah kami ini, kami mau menerima berkat yang lebih lagi daripada Tuhan. Mari umat yang sudah disayangi Tuhan dan mau belajar menyayangi Tuhan lebih lagi, kita angkat hati dan tangan kita di depan Allah. Terimalah sekarang berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapamu yang di surga. Dalam cinta kasih anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, biar itu selalu menyertai kita semua. Dalam segala sesuatu yang kita kerjakan dan membuat kita memuliakan Tuhan di dalamnya. Dari sejak hari ini sampai Yesus menjemput dari awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati.